您怎么突然来了？老子就猜到你在这儿。傻家伙，我还没死呢。多谢你们还有这份心。这里不欢迎你们，你们走吧。走啊，谭师兄。我没事儿。你竟敢违背首席Halo pecinta Donghua, kembali lagi dengan Donghua Galeri. Saya akan merangkum alur cerita Donghua yang berjudul Agen Sky Supreme episode 117. Sebelum menuju ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Lanjut dari cerita sebelumnya, terlihat Tan-Yun yang sedang berada di dalam peti mati, dan ketika itu tubuhnya bersinar mengeluarkan berwarna emas, dan tubuh yang terluka pun berangsur sembuh, dan Tan-Yun pun membuka matanya dan tersadar, dan ternyata Tan-Yun hanyalah berpura-pura mati. Seketika itu pun Tan-Yun berjanji akan membalaskan semua dendamnya 100 kali lipat. Dan di atas makamnya Tan-Yun ada kedua seniornya yang juga ikut bersedih atas kematiannya Tan-Yun. Dia menyesal karena tidak sempat untuk minum-minum anggur untuk merayakan keberhasilannya Tan-Yun. Tan-Yun pun menyaut di dalam peti, kedua senior terlalu baik. Nanti junior ini akan menghampiri senior untuk minum anggur setelah pembalasan dendamku. Setelah itu pun mereka berpamitan pergi dari makam Tan-Yun. Dan terlihat para murid tukang masih pada menangis. Beralih ke tempat ketua divisi pemurnian senjata. Dia sedang mengobrol dengan muridnya, dan muridnya melaporkan bahwa Tan-Yun dari divisi pil telah mati. Dia pun tertawa. Tan-Yun mati? Hahaha. San Suping pasti sangatlah sedih. San Suping mungkin mengira dia mendapatkan harta karun dengan mendapatkan Tan-Yun. Dan sekarang Tan-Yun telah mati. Aku jadi bisa mengejeknya nanti saat ada kompetisi 3 sekte kuno. Begitu juga kepala divisi jiwa binatang. Dia juga sangatlah senang atas kematian Tan-Yun. Dia juga minum-minum anggur di atas makamnya Tan-Yun. Setelah kematian Tan-Yun, ketua divisi jiwa binatang ingin Mu Mengyi menjadi menantunya. Mu Mengyi itu adalah pacarnya Tan-Yun ya. Dan si gendut ini adalah anaknya ketua divisi jiwa binatang. Dan dia menyuruh anaknya untuk mendekati Mu Mengyi. Begitupun anaknya sangatlah gembira. Beralih cerita ke Xiao yang telah selesai dalam berkultivasi. Dan seketika itu langsung dihampiri oleh sang guru, yaitu ketua divisi pemurnian senjata, dan menyuruh Xiao untuk menghadapi kompetisi 3 sekte kuno 2 tahun lagi. Dan sengaja tidak dikasih tahu atas kematian Tan-Yun. Dan beralih ke makam Tan-Yun. Di sana ada Pang He dan juga teman-temannya ingin mengunjungi makam Tan-Yun, tapi dicegat oleh murid-murid tukang. Karena murid-murid tukang pun paham kalau Pang He mau menghancurkan makam Tan-Yun. Para murid tukang pun berusaha untuk mengusir Pang He, tapi Pang He bukanlah lawan dari
murid-murid tukang. Murid-murid tukang terlalu lemah di mata Pang He. Alhasil murid-murid tukang pun tak berdaya di hadapan Pang He. Mereka dipegangi cuman bisa melihat Pang He menghina makam Tan Yun. Murid tukang yang melawan pun dihempaskan, tak berdaya. Dan mereka hanya bisa melihat dan menangis, melihat makam Tan Yun diacak-acak, dihina, dan diludahi oleh Pang He. Murid tukang pun mengancam akan melaporkan ke kepala divisi karena murid tukang telah diserang oleh Pang He dan kawan-kawannya. Dan Tan Yun pun mendengar semua itu, cacian, makian, dan hinaan dari Pang He. Seketika dia sangatlah marah dan ingin membunuh Pang He. Dan Tan Yun pun keluar dengan menerobos semua bebatuan dari makamnya. Dan tak lupa dia menutup lagi lubang dari makamnya dengan bebatuan dan berubah menjadi Grandmaster. Setelah itu dia mengejar Pang He dan akan membunuhnya. Tak butuh waktu yang lama, Tan Yun berhasil mengejar Pang He dan mencegatnya di tengah jalan saat Pang He mau pulang dari makam Tan Yun. Dan semua teman Pang He pun mati dan Pang He dicekik oleh Tan Yun. Dan Pang He pun bertanya apa kesalahannya. Tan Yun pun membuka penyamarannya. Tan Yun, kau masih hidup? Dalam kekagetannya Pang He, dan film pun bersambung. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.